Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhib Zikal Hasan, NIM 211105020013. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugas yaitu pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang mana saat ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Lanjut. Seperti yang kita ketahui sendiri, sekarang yang sudah berlanjut atau sedang berjalan ekonomi dunia, sistem ekonomi dunia yang sekarang membooming atau sekarang yang masih diterapkan itu ada 3 macam ekonomi. Sistem ekonomi yang sekarang ini masih dianut oleh seluruh dunia, yaitu yang mana yang pertama itu adalah kapitalisme. Yang mana kapitalis ini memberikan kewenangan bebas-bebasnya kepada masyarakat, sehingga semua orang itu bebas untuk menentukan atau memiliki harta. Kemudian ada yang kedua yaitu komunis atau sosialis. Sosialis sendiri itu yang mana sistem ekonomi ini sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, yang nantinya akan mengatur seluruh mekanisme pasar sehingga barang itu menjadi hak milik pemerintah dan warga itu disamaratakan. Jadi tidak ada pengklasifikasian sosial di antara masyarakat. Kemudian ada penengah yang merupakan terbaik, apalagi kita sebagai kaum Islam atau sebagai Muslim, kita wajib mengetahui, karena Islam sendiri itu sebagai netralisir atau sebagai penengah atau sebagai jalan yang paling benar, sehingga nanti akan memandu kita apalagi dalam bidang ekonomi yang nantinya menyangkut apa yang masuk dalam tubuh kita dan juga yang beredar pada masyarakat sendiri, supaya lebih teratur, lebih dapat mencapai kerohanian atau lebih sampai keriduan Allah. Kemudian yang akan kita bahas yaitu adalah pengertian dari ilmu ekonomi sebelum membahas tentang ekonomi Islam secara rinci. Karena sebelum kita mengetahui ilmu ekonomi, kita tidak dapat tahu ekonomi Islam itu apa. Ilmu ekonomi sendiri merupakan cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan serta kepuasannya atau memuaskannya. Seperti yang kita ketahui, objeknya yaitu adalah perilaku manusia yang nantinya diteliti, dan kemudian bagaimana cara manusia tersebut memenuhi kebutuhannya, itu sangat ditekankan di dalam ilmu ekonomi. Dan juga apa yang menjadi kepuasan manusia, hal itu yang nantinya akan diteliti secara jauh di dalam ilmu ekonomi. Kemudian lanjut kita ke pengertian ekonomi Islam. Pengertian ilmu ekonomi Islam sendiri itu tidak jauh dari ilmu ekonomi, yang mana itu objeknya yaitu tentang perilaku manusia. Objeknya itu manusia, bagaimana cara manusia manage atau memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi nantinya itu ada tujuan lagi, yaitu untuk mencapai falah atau kesejahteraan, yang mana itu berdasarkan atas prinsip-prinsip di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Nantinya itu dipadu ratakan di dalam Islam sendiri ada 4 pedoman, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Kemudian kita beranjak kepada perbedaan antara kapitalis, sosialis, dan juga Islam sendiri. Bagaimana perekonomian antara 3 sistem ini yang menjadi perbedaannya, sehingga kita dapat mengetahui mana yang masuk Islam, ekonomi Islam, mana yang ekonomi kapitalis, mana juga yang ekonomi sosialis. Yang pertama, kalau Islam sendiri itu bersumber pada 4 sumber, yaitu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Qiyas, ada Ijma. Dan sementara yang lain seperti sosialis dan juga kapitalis itu masih bersumber pada pemikiran manusia dan juga pengalaman manusia, sehingga dijadikan patokan sebagai dalam berekonomi sehari-hari.
ya mungkin Islam itu lebih lebih apa ya, lebih karena Islam sendiri itu berdasarkan atas perintah-perintah Allah yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, dan juga ada sunnah, juga ada ijma dan kias nantinya. Karena kalau cuma pemikiran manusia sendiri itu kadang ada kesalahan, kadang ada ke ketidak pokok hanya berdasarkan pada diri manusia. Hal itu tidak bisa mewakili, tidak bisa merepresentasikan ekonomi dunia. Kemudian kita beranjak pada kompetisi. Bicara tentang kompetisi, kalau di dalam Islam sendiri itu dikontrol oleh syariat Islam, yang mana itu dibatasi di dalam Islam sendiri yang ada 4 barisan itu, yang intinya itu tidak bisa keluar dari zona 4 itu. Kalau dari zona 4 itu otomatis itu bukan dinamakan ekonomi Islam. Dan juga kemudian adalah kapitalis sendiri. Kapitalis itu membebaskan semua warganya, bebasan pasar, sehingga semua orang itu dapat memiliki barang atau memiliki sesuatu atas dirinya sendiri, yang nantinya orang itu dapat mengambil sesuatu bebas karena tidak ada yang melanggar. Ya, kemudian ada sosialis. Sosialis sendiri itu pasarnya itu diatur oleh, atau kompetisi, tidak ada kompetisi karena pasarnya sendiri diatur oleh pemerintah, sehingga pemerintah secara tidak langsung mengontrol secara 100% perekonomian di dalam negaranya. Dan juga di kapitalis sendiri itu nantinya akan menimbulkan yang namanya monopoli. Yang kemudian yang selanjutnya, perbedaan antara ketiga ini yaitu ada terletak kepada kepemilikan. Kepemilikan di dalam Islam itu bersifat individu dan umum. Jadi semua orang itu berhak untuk memiliki barang atau memiliki benda tersebut, tetapi dalam batasan secara nisbi, yaitu bahwasanya manusia itu adalah perantara dari Allah sebagai pemilik sah atau komunikasi. Jadi setiap manusia yang diberi harta itu ada harta orang lain di dalam harta diri kita. Kemudian kalau secara kapitalis sendiri, seperti yang kita tahu, pihak atau kepemilikan itu bebas kalau dia secara kapitalis. Jadi semua orang tuh bebas memiliki sesuatu, sehingga tidak ada pembatas untuk memiliki sesuatu. Kemudian adalah sosialis, yang mana dalam sosialis sendiri kepemilikan itu hanya diatur oleh negara. Jadi kepemilikan semua itu milik negara, meskipun bagaimana kamu sekaya apapun diri kamu itu tetap dimiliki oleh negara, bukan milik pribadi atau perorangan. Kemudian untuk mekanisme pasar, jika membahas mekanisme pasar, hal itu kita dapat dalam Islam sendiri itu mekanisme pasar itu diatur oleh atau bekerja secara maslahah seperti dicantumkan dalam Islam sendiri, sehingga tidak dapat sewenang-wenang, meskipun hal itu bebas, tapi itu masih dalam cakupan masalah. Sedangkan dalam kapitalis sendiri, mekanisme pasar itu berjalan secara bebas, jadi tidak ada yang membatasi. Walaupun ada monopoli, itu tidak akan mengurusi, karena pasar itu menggerakkan diri sendiri. Kemudian ada sosialis, yang mana sosialis itu bebas, tidak ada mekanisme pasar karena dijalankan oleh pemerintah. Jadi tidak ada yang namanya monopoli atau apapun lah, seperti itu. Kemudian kita akan membahas sumber hukum ekonomi Islam yang sudah dijelaskan dari awal juga, yang mana itu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma dan juga kias, yang mana jikalau Al-Quran itu sudah ada sebuah peraturan ekonomi yang ya sudah cukup di Al-Quran, sehingga kalau tidak ada di Al-Quran, kemudian kita bisa mencari di dalam As-Sunnah. Nah, kemudian di dalam As-Sunnah sendiri kalau sudah tidak ada, nanti ada ijma yang merupakan kesepakatan para ulama. Nah, kalau tidak ada lagi, kemudian ada kias yang merupakan penyamaan
Intinya mungkin ada kesamaan di dalam Al-Quran, ada hadis, ada ijma, nanti disamakan. Kalau suatu perkara tersebut tidak ada. Kemudian kita next kepada dasar-dasar ekonomi Islam sendiri, yang mana yaitu berlandaskan kepada ketauhidan atau keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hal ini tidak dapat kita pungkiri, dan itu kita harus terapkan di dalam ekonomi Islam supaya tidak melencong atau supaya tidak keluar dari batas. Karena Allah itu sebagai Tuhan kita, sebagai junjungan kita, sebagai cerminan kita, dan juga Allah menciptakan kita. Kemudian ada sidik amanah, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Jadi di dalam berekonomi itu wajib untuk jujur dan juga tanggung jawab, karena seseorang yang jujur itu akan berikan suatu nilai lebih atau suatu kedudukan lebih di mata Allah nanti. Kemudian adalah mengakui hak milik individu dan umum. Dalam Islam sendiri itu mengakui hak milik dan juga hak umum. Jadi tidak ada pembatas untuk seseorang menjadi kaya atau seseorang menjadi miliarder, miliuner, atau apapun itu. Kemudian adalah al-adalah atau keadilan. Ekonomi Islam sendiri itu mengajarkan kita untuk berperilaku adil kepada sesama, tidak peduli siapapun itu, beruang atau berduit sendiri. Kemudian adalah al-tawazun atau keseimbangan. Ekonomi Islam itu selalu mengajarkan tentang keseimbangan, yang mana tidak boleh berlebih-lebih, tidak boleh melebihi dari kadar, sehingga kita itu keluar dari agama sendiri, dari ketentuan agama. Kemudian adalah at-ta'awun, yaitu tolong menolong, yang mana dalam Islam itu dianjurkan untuk menolong sehingga dapat membantu sesama antara muslim sendiri. Kemudian kita beranjak kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Yang dimaksud maghrib sendiri itu ialah ada maisir, gharar, dan juga riba. Yang mana ketiganya itu maisir sendiri itu dilarang, ada namanya seperti judi atau segala sesuatu yang namanya yang bersifat seperti gambling. Kemudian ada gharar, yaitu tipu menipu. Tidak boleh, tidak, Islam itu tidak mengajarkan adanya tipu menipu, karena nantinya akan merugikan antara satu dengan yang lain sendiri. Kemudian ada riba. Riba itu sering kita asumsikan sebagai seperti mengambil keuntungan lebih, padahal hal itu tidak diperbolehkan di dalam Islam sendiri. Kemudian kita beranjak kepada karakteristik ekonomi Islam. Apa sih ciri-ciri ekonomi Islam sendiri? Yaitu yang pertama, terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang pastilah, karena akidah, syariah, dan akhlak merupakan pondasi di dalam Islam sendiri. Kemudian ada harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Jadi kita harus meyakini bahwasanya harta itu milik Allah semata, dan kita itu sebagai utusan, sebagai titipan kepada kita, sehingga kita itu dapat menyalurkan harta kita kepada yang berhak, yaitu sesama kita. Kemudian adalah melarang seperti maisir, gharar, dan riba yang sudah saya sebutkan barusan. Kemudian adalah keadilan dan keseimbangan, melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan wajib atau untuk melindungi sesama kita, kepentingan individu dan juga masyarakat. Kemudian adalah keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Jadi kita itu di dalam memanage itu harus ada keseimbangan, yang mana ada keseimbangan rohani, jika ada keseimbangan jasmani, yang nantinya akan membawa kita itu falah di dunia dan juga ada falah di akhirat, itu sehingga balance. Kemudian adalah bimbingan konsumsi, dan kemudian ada petunjuk investasi, dan juga nantinya zakat. Menjadi ciri-ciri apa sih ekonomi Islam sendiri? Mungkin cukup apa yang dari saya sebutkan. Kemudian untuk komentarnya sendiri, mungkin dari video Bapak sendiri sudah kita ketahui ya, bahwasannya Bapak itu menjelaskan secara rinci, secara detail
bahwasanya bagaimana sih konsep-konsep dasar manusia, tetapi menurut saya sendiri kalau dari penjelasan bapak sendiri itu terlalu apa ya, dalam cakupan luas memang bagus, tapi kita sebagai mahasiswa sendiri itu kadang banyak dipusingkan atau banyak apa ya, bosan gitu bapak, karena ada kebosanan gitu pasti dari kita itu banyak yang nyekip kalau emang terlalu panjang itu durasinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.